sini cara penangkapan beboca dengan memiliki umpan seperti ini, namanya umpan ya, kalau kita tahu ini umpan. Tapi ini yang jelas dibilang orang sini ketan, kepiting. Ini terbuat dari siput laut ya. Orang bilang di sini bia. Iya. Jadi mau jelaskan lagi kalau bahasa Manado. Kalau sini kadang-kala orang nggak tahu apa itu siput. Nah, jadi ini kawatnya sudah tua kan. Cara pembuatannya kenapa saya hingga jadi begini? Dari awalnya dari sini dulu Pak, kan? Dari sini dulu. Ini bentuk siputnya beda-beda. Ya, beda. Tergantung siputnya yang mana suka dipakai ini atau ini. Sekarang di lubang dulu Pak. Ini Pak terus terang karena kita tidak punya bor, manual kita pakai paku beton. Iya. Kita pakai palu, potong sampai pelan-pelan dan jangan dia kasar Pak, sampai dia lubang seperti ini. Dan lubang seperti dia tembus Pak. Ini lubang sampai tembus ini kaki depan. Juga ada lubang belakang, kaki belakang. Ini dua. Ya jadi seperti ini Pak. Ini dan ini. Ini dan ini kaki belakang. Itu oke. Terus ada lubang lagi di atas ini tak? Tergantung kita mau buat. Ini lubang di sini mau pakai 2 atau 1 itu tergantung kita. Ukurannya sini untuk dipakai pancing. Ini mata jadinya kail, Pak. Mata kail. Ya, mata kail ini. Mata kail. Mata kailnya ini terbuat dari stainless. Ukurnya 3 mili. Jadi ini jadinya Pak. Jadi cara pembuatannya ini setelah sudah dilobang, terus lobang lagi ini dulu dadanya ini, diangkat semua isinya di dalam. Diangkat. Kalau sebutnya ini dia caranya mengangkat bisa juga masih baru dapat, bisa juga kita kasih lama di darat, tanam di pasir untuk seminggu aja ya, seminggu supaya isinya akan keluar. Ya, baru dicuci kasih bersih, lalu kita lubang pakai apa tadi alat paku. Itu juga pelan-pelan dengan sampai dia pecah sehingga dia jadi begini. Terus kan. Karena kemudian kita panasin timah. Ini timah isinya di dalam. Pemberat. Ya, pemberat maksudnya. Timah ini kalau siput seperti ini besarnya dia tidak cukup sekilo ini. Coba tolong Pak pegang. Pak, coba dirasa karena kita jarang timbang. Kita cuma perasaan aja. Tidak sempat sekilo ya Pak ya. Dia bisa 8 ounce ini. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Berat ya, saya pikir enteng. Ekornya itu pakai. Kalau ini tergantung siput besarnya. Tergantung. Kalau siput itu sama dengan ini tanpa ikatan tali itu. iya. Ini ada lubangnya di tengah, Pak. Lubangnya di tengah ini jadinya. Ini jadinya. Yang sana. Dia pakai kawat stainless juga seperti ini. Nanti dikasih bengkok. Ya, kainnya kan buat tali ini. Ini di sini kenapa kita tidak pakai tali, Pak? Ini pakai labrang, jangan pakai kawat. Kalau kawat mudah patah. Kalau dia terlilit, tarik patah. Kalau dia pakai labrang kecil ini biar dia terlilit tidak mudah patah. Dia pakai labrang kecil. Kalau tadi sudah dibuka ya, di sini. Dipasang di sini. Labrangnya bisa ya semeter atau semeter setengah tergantung kita mau pakai ukurannya. Lalu cara pembuatannya, timah dipanasin dulu biar dia cair. Setelah dia cair, kita ambil baskom, dimasukkan ke taruh di bawah, baru kita taruh pasir. Pasir bisa kita taruh air sedikit biar agak lembab, ya. Jangan terlalu kering. Kenapa begitu? Karena mengingat timah jangan sampai pasir kering hangus apa siputnya. Karena kepanasan timah. Dia hangus jadi putih lagi. Iya, karena rubah ya. Bobocah tidak mau makan. Iya, betul. Tidak mau kejar ini. Kalau dia merah seperti bentuk kepiting, makanya orang suka. Artinya warnanya tidak berubah. Warnanya tidak berubah. Kenapa orang suka pakai warna ini dia? Karena ini jarang berubah. Iya. Ini mudah berubah, Pak. Kalau kena panas timah ini langsung putih. Nah kan bobocah dia suka kepiting merah. Ya. Ini yang lebih pas, jarang orang dapat ini, orang temukan. Ini jarang, ini langka. Itu Ini. di sana banyak. Pasti di sana banyak. Kurang tahu nih, ada enggak ini. Lebih besar, lebih bagus ini. Ya, jadi cara pembuatannya seperti saya jelaskan tadi. Kailnya ini dari stainless. Maksudkan mau dipasang, jangan langsung pasang sudah dibentuk begini. Dipotong dulu ukurannya mau dikasih pendek atau mau dikasih panjang. Jadi kalau dia kasih panjang ya bisa segini,
baru dilipat di dalamnya ini. Oh, supaya jangan keluar. Iya, supaya enggak gampang keluar. Iya, iya. Dicorong dia Iya. Cor kan dia udah keras. Iya, iya, iya. Dimasukkan di dalam lubang. Karena ini ukurannya dia tidur seperti ini begini. Di baskom kita taruh begini, kita tanam. Di dalam baskom kan ada pasir di dalam baskom. Lembab. Kita panasin timah. Sudah. Baru kita cor, timahnya masukkan ke dalam sini. Setelah sudah penuh, ya sedikit lagi barang 5 menit atau 10 menit tergantung kita. Panas apa dingin kita bisa rasakan ya, kalau panas jangan dulu angkat. Ya. Lalu setelah selesai kita angkat lagi. Karena ini ada lubangnya ini, caranya pakai sapu kelapa itu lidi kelapa itu yang masih mentah. Jangan nanti angus kalau kena timah. Kalau kita pakai barang kering, benda kering kan gampang angus. Ya, jadi maksud isi lidi kelapa itu yang masih mentah supaya jangan angus. Sementara dia begini, begitu kita angkat kita bisa cabut kan, kena ada lubangnya. Masukkan ini tali. Masukkan tali plastik, Pak. Tali plastik. Tali nilon. Ya, nilon plastik. Nilon plastik yang ukurannya 2000 atau 1500 besarnya. Ya. Senar. Ya, kita bilang sinar di sini. Ya. Oh, tali sinar pakai. Ya, tali sinar. Ya. Ini tiras ini, Pak. Namanya ini tiras bludu. Yang warnanya mungkin agak tergantung kita. Yang sebetulnya dia cocokkan dengan warna kerang yang ada. Ya, kasih cocokkan supaya itu bocah dia lihat benar-benar ini kepiting. Kalau terlalu banyak warna beda-beda kan, dia pikir apa ini monster yang lewat. Dia yang takut. Dia yang takut soalnya. Tetapi ada pengaruhnya warna orange di sini, Pak. Karena kepiting itu banyak kakinya itu orange. Iya, orange. Jadi pakai lagi warna orange. Nah, jadi sedangkan di talinya ini pertama pembuatan kita bungkus dengan ada karet dia apa? Goro beneng, Oh, karet dingin. ya karet beneng Karet itu, beneng. Hitam itu. ya hitam, bungkus gunting sampai kecil, baru kita lilit terus lilit. Setelah dia sudah lilit dua-duanya ini, baru kita pakai tiras lagi dibungkus lagi, bungkus diputar terus. Tergantung pembuatannya. Ada orang yang sudah berpengalaman dia tidak lilit seperti begini kan, dia gunting aja ukuran kakinya lebih besarnya, baru dijahit supaya lebih praktis, lebih bagus. Dia tidak norak buatannya. Tidak norak, ya lebih bagus lagi kan. Begitu juga kakinya. Pokoknya ini duluan, kemudian ini supaya dia tutup bagus ini. Sudah selesai semua. Kita kenapa ini pakai antingnya ini? Ini ada antingnya ini. Ini sebetulnya pakai stainless yang paling tipis. Karena susah mau cari stainless yang tipis begini. Kita pakai sendok. Pakai leper bilang kita di sini. Leper di sama baru sampai tipis, baru digunting. Sebenarnya ada bentuk-bentuknya ini. Rantai ini antingnya ini ada terserah mau bentuknya. dibentuk seperti Ya, apa, mau seperti apa. bentuk love, Ya. bentuk apa. Ini pengaruhnya. Nanti Supaya kalau cinta, di laut bocah cinta, kan? ketika dipakai ini dia, ini Pak, ini ada kawat ini kawat ini. Buat tahan ini pakai petiri lagi supaya antingnya main. Petiri di kait di sini Pak, di kawat. Satukan kawat dengan talinya di dalam ini, dia tidak lepaskan, ikat kuat. Lalu pakai petiri, kait lagi ini pakai stainless kecil, stainless yang paling kecil. Baru bikin lubang lagi ini, antingnya di lubang. Lalu dikait di sini lagi. Supaya kalau di air dia bergerak begini terus. Dia bergerak ini terus. Nah, ketika Bu Bocah lihat seperti kakinya itu dia bergerak dia. Terus. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Mungkin saya bertanya sedikit. Tadi Bapak jelaskan itu kan proses pembuatannya. Iya. Lalu kemudian mungkin Bapak bisa jelaskan kelebihan dan kekurangan dari mata pancing itu. Bisa menjelaskan. Mata pancing ini kurangnya ya, saya jelaskan. Karena cara kita mau menangkap ada dua Pak, ada dua cara. Pertama bisa kita jangkau dari perahu, bisa kita lihat pakai masker, selam setengah badan di air, ya. setengah di perahu. Dan kita orang bilang sini apa namanya lobe. Apa bahasa Indonesia kalau kita mau Teropong. teropong ke dalam air, ya teropong setengah badan dilihat. Jadi kepitingnya ini kelihatan jalan, itu aman, nggak bisa terganggu semua ini. Karena kita lihat ketika kita lihat batu di bawah kita angkat lagi, nanti nggak ada batunya Sampai kita dia jalan. kena batu. Ya, jangan sampai dia sangkut batu. Kalau ini
batu lubang Putus. ini putus. Biar pakai labrang ini. Dia tidak putus ini tapi pakai putus di nilon. Di sinar itu. Nah, gitu. Itu anunya kurangnya. Kemudian kalau lebihnya, kalau pancingnya ini dia kita pakai kurangnya tadi ini lebihnya. Kurangnya kalau kita mau pakai memancing itu tidak dilihat, ini kedalaman misalnya 30 meter kan, kedalaman 30 meter tidak bisa jangkau dengan mata kita lihat, itu tidak kelihatan ini. Orang bilang di sini apa, mau bata ada apa bilang bahasa Indonesia, kalau kita angkat lepas itu Celup-celupin. ya dicelup tuh ini ya dicelup ya, tidak ada kelihatan sama sekali ini. Ini jalan di laut bebas artinya ini ya, tidak kelihatan sama sekali. Jadi cara kita ngangkat ini dayung dulu baru kita lepas. Begini Pak, cara dayungnya pelan apa? Pelan. Jangan cepat-cepat, kita dayung sekali, yang penting perahu jalan ya. Kita lihat arus ya, arusnya kadang kencang, kadang lambat arusnya. Jadi kalau terlalu kencang kita ikut aja arus, kalau lambat kita jalan biasa saja. Jadi dayung sekali kita angkat, ini sudah jauh dari karang, kita lepas lagi serta kena sudah sampai di karang, dayung kita angkat lagi biar dia jalan kira-kira ada 1 menit, pas lagi. Artinya kita mau pakai rasa ketika dia sampai di buaya, jangan sampai dia sangkut di batu. Jadi kalau cara kita kalau dia tidak kelihatan. ya, kalau dia sangkut di batu, jelas kita harus berhenti dulu Pak, cari caranya bagaimana kita membuka alat ini di dalam sementara tidak kita lihat, kan? Ya. Jadi gitu caranya. Terus dayung pelan, lepas, dayung lagi angkat, gitu. Nanti kalau bagaimana cari tahu, kita tahu ada bobocanya itu, maka itu sudah ditahu. Ini berat Pak, dirasa ini berat, dilepas lagi nggak mau jalan, sudah dia itu. Tidak bocah kalau dia tahan, dia peluk ini umpan ini, tidak mau dia menyelam lagi, dia tahan terus. Jadi tinggal tergantung pemberatnya itu ke bawah. Yang penting dia mau lepas ke bawah gitu, dia ikut terus, dia peluk. Begitu kita rasa sudah langsung tarik, jangan main kayak ikan. Kita tarik terus. Karena ini tidak pakai anunya Pak, apa namanya? Pengaitnya tidak ada. Ini polos kan, cuma dibentuk segini, dibuat begini. Makanya dia kalau kena dia peluk begini sekalian, ini sakit di dadanya, di kakinya. Ya, kita angkat terus. Begitu dekat perahu, kita langsung tangkap. Jadi tinggal tergantung kita mematikan dia. Ya, cara kita mematikan dia bocah, kita tidak pakai lagi apa. Ada kadang-kala besi spandal, ya, besi, ya, sepotong segini, kita cucuk di bagian mata. Ya, kerasnya di sini, itu mati. Ya, kadang-kala kalau orang nggak tahu dia gigit. Nah kalau bocah 3 kilo mau gigit, dia tangkap muka kita Pak. Ya, pengalaman dulu saya itu waktu belum tahu cara mematikan bocah. Saya cari sana besarnya boleh 3 kilo. Saya tangkap kasih keluar, begitu mau gigit dia balik tangkap ke saya. Jadi saya cuma cara saya kita masuk tangan begini, biar dia pelan-pelan lagi masuk di dalam air. Bawa ke air dia Pak, kalau di air dia turun. Tapi kalau dia di kering dia makan tangan Bapak. Iya. Tadi banyak kejadian waktu itu saya dengan teman saya waktu itu. Ya. Jadi begitu Pak, udah jelas? Begini Bapak. Oke dulu. Ya. Ini kalau seandainya ini berbocah, Iya. kalau seandainya Bapak kan teropong dari atas, Iya. nah, seandainya jalan gini kan Iya, jalan. dari belakang, Ya, iya, dari belakang dia kejar. bocahnya gitu. Kejar. Seandainya kalau dia nggak ikut, gimana? Mau selamat? Ditaruh lagi, ditaruh ke bawah. Iya. Oh, langsung ditaruh Iya. lagi. Tunggu, ada caranya. Ini yang mana ini bagus pakai tali dulu. Ini mana ini sudah pakai talinya. Ini sudah masuk di Ya. 3 point. Ya, kita Trik. saling membantu cara-cara. Ya, ya. Mana? Trik Coba penangkapan. Kalau masukkan begitu sudah cepat ya? Oh, cepat sekali Pak. Cepat sekali. Sudah biasa masin juga ya? Wih. Ini kan kelihatan Ya. istilah Bapak pengalaman. Ini kan kita bisa teropong dari atas kan? Ya, Kita bawa terus kan, nggak mungkin kita mau tarik di pasir segini. ya, ya. Jadi mungkin Setengah. ya setengah 30 cm lah dari batas pasir batu. Kita bawa begitu lihat dia kemari, dia mau kejar, lalu ada bocah sifatnya duduk, nah mau ikut terus. Dia perahu Pak, jangan dayung. Kita taruh lagi, kita garap begini dia, kasih main itu buat ini kepiting nggak. Dia lihat kepiting itu mau masuk di pasir, biasanya sifatnya kepiting kalau dapat pasir dia langsung
bertanam kan, dia masuk. Oh ya matinya Pak. Nah, hasil dia main. Kalau dia keras mau ikut kasih jalan terus, putar terus di sampingnya. Ya, putar. Dia sampai dia mau tangkap. Oke Pak, mungkin Terus Yang ini dua, kalau yang di depannya nggak pakai Pak. dipakai sebenarnya Pak, tapi udah cabut karena ini dalaman nggak dipakai, udah cuma disimpan-simpan begitu mumpung cuaca tidak mengizinkan jadi ambil nggak Ini sempat. kan ini kan pengalaman Bapak di sini. Kalau kami di sana Bapak, memang pakai timah juga. Tapi ininya memang lembut di sini. Lembut ya. Nah, makanya ini. Kalau di sana kami Bapak, Keras. mata kailnya ini bukan taruh di sini. Di kaki. Kami Oh, di situ taruh di dikasih sini. Pak. Tapi kami pakai serbu kayu Bapak. Nah, di sininya pakai besi juga begini. pakai besi 6 Baru stainless 6 ya. lengkung begini. Nggak usah pakai stainless Pak, biar besi biasa yang 6 ini. Jadi pakai serbu kayu campur lem epoxy itu Bapak. Nah, seharusnya campur lem gitu. Baru tanam Kayak kayu ikat pas baru bukit benang. benang baru lem. Baru dikasih warna cat. Kalau di sini memang ya pakai ini ya. Iya, oke, memang kalau kita diskusi terus akan tetap menarik ya sampai rumah bobotnya kita buka kembali begitu banyak. Tapi karena mengingat waktu juga dan ini sudah pukul 1, takutnya ikannya berubah menjadi gurita jadi karena sudah disediakan. Jadi mungkin kita bisa makan siang dulu, berfoto dulu ya sepertinya ya. Nanti pas makan siang bisa sambil ini ya, diskusi lebih informal Di sana kan tidak bergerak. karena Bergerak kayak boy. mengingat waktu juga kita Jadi sesi bersama pemerintah desa, masyarakat di tempat ini nanti sama-sama dengan yang dari ND untuk melakukan foto bersama. Saya foto sedikit ya.